studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Madiun. Nah, saat ini saya di Politeknik Negeri Madiun sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dan mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu mata kuliah pelayanan prima. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pelayanan prima yang berjumlah 3 SKS yang merupakan mata kuliah praktek di program studi administrasi bisnis. Nah, topik utama dari perkuliahan ini adalah membahas mengenai pengertian, tujuan, jenis, dasar-dasar, faktor yang mempengaruhi pelayanan dan juga ciri pelayanan yang terbaik. Selain itu, di mata kuliah ini juga diajarkan bagaimana mahasiswa itu mengenal diri sendiri, tempat kerja, pelanggan, kemudian karakteristik pelanggan, kemudian bagaimana petugas pelayanan yang baik, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan serta hambatan solusi bagaimana ketika petugas pelayan itu menangani keluhan dengan baik, kemudian bagaimana cara berpenampilan, berbicara, cara bertanya, dan juga bagaimana bagaimana mengelola pelanggan itu sehingga pelanggan itu tetap bertahan dan juga mempertahankan bisnis di kala krisis, dan juga strategi pelayanan dalam mempertahankan bisnis ketika terjadi krisis. Di sini mahasiswa juga harus mempelajari tentang bagaimana e-service yang sekarang ini kita tahu bahwa pelayanan prima itu tidak hanya membutuhkan SDM saja, namun juga secara elektronik juga harus menguasai. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama adalah memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan sejawat, relasi bisnis, dan juga masyarakat secara lisan dan tulis secara santun, efektif, dan produktif. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memberikan pelayanan prima pada pimpinan, kolega, dan juga pelanggan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu memiliki kemampuan memahami diri sendiri, lingkungan kerja, dan juga pelanggan. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan, relasi, dan juga pelanggan. Kemudian memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik dan memiliki kemampuan menangani permasalahan dengan baik. Oke, metode pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran pelayanan prima yaitu Case-Based Learning Project. Nah, di dalam mata kuliah ini setelah disampaikan, jadi mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan diberikan studi kasus. Nah, studi kasus nanti akan dijalankan dalam bentuk role play. Jadi masing-masing kelompok nanti ada peran dan tugasnya masing-masing. Nah, itu secara bergantian sehingga dengan mereka sering praktek, nah itu harapannya mereka lebih aktif dan bisa secara langsung berkomunikasi bagaimana cara menangani pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, sehingga ketika dia prakteknya lebih sering maka akan terbiasa. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk penilaian mata kuliah sendiri, nah di sini mata kuliah untuk kehadiran dan keaktifan mahasiswa akan dinilai sebesar 10%. Kemudian untuk tugasnya ini adalah individu, yaitu sebesar 30%. Kemudian untuk kuis 10%, dan juga yang terakhir ada ujian tengah semester itu di 20%, dan juga ujian akhir semester 30%. Nah, karena ini adalah mata kuliah praktek, maka untuk UTS kita berikan secara teori. Nah, kemudian untuk ujian akhir semesternya kita bentukkan dalam bentuk role play atau praktek yang sesungguhnya. Nah, kita bisa memanfaatkan kalau di sini ada laboratorium administrasi bisnis dan juga ada mini station untuk praktek pelayanan prima.
Ada beberapa materi yang berkaitan dengan pelanggan, yang berkaitan dengan penelitian saya, dan juga buku yang pernah saya tulis. Di sini buku yang saya tulis yaitu berjudul Konsep Dasar Manajemen Pemasaran, di mana di situ juga ada mengenai karakteristik pelanggan dan bagaimana memasarkan produk. Kemudian untuk penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah ini yaitu berkaitan dengan materi di strategi mempertahankan bisnis di kala krisis. Di situ seperti penelitian saya, terkait penelitian saya yang berjudul Business Digital Role for Sustainable Traditional Business, dan juga Analyze of the Influence of Brand Image of Consumer Interest in Buying Honda Motorcycle in Magetan. Berikut ini adalah video pembelajaran di pertemuan ke-6 tentang kepuasan pelanggan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah. hari ini kelas 3A ya. 3A ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, hadir semua ya. Semuanya udah sarapan begini. Ya, harus tetap semangat ya, masih pagi karena jam pertemuan pertama ya. Dua ini tadi. Yang pertama. Oh, yang pertama ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, kita biar semangat, kita kuis dulu ya. Ya, untuk flashback pertemuan minggu kemarin. Oke. Hanya 5 pertanyaan aja, nanti siapa yang paling cepat jadinya kasih reward seperti biasa ya. Yang menang nanti ada juara 1, 2, dan 3-nya. Oke, bisa di-save fotonya. Nah, kita pakai aplikasi Kahoot ya. Nah, itu kodenya sudah bisa join. Sudah 3 orang join, ada Firda, ada John, ada Risma, ada Asar. Ya, ada kendala? Nggak ada ya? Yuk cepet. Bunga, Cinta, Aul, semuanya pakai nama asli nih kayaknya. Sudah bergabung semuanya? Ada yang belum? Ada kesulitan sebelumnya? Gak ada kan? Kenapa? Jaringan? Oh ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, kita mulai. Soal akan saya bacakan, kemudian jawaban ada di slide. Nanti kalian memilih ada lingkaran, ada segitiga, apa aja ya di handphone. Agnes boleh sambil duduk dulu. Boleh, Bu. Saya mulai ya. Pelanggan yang sedang mencari-cari informasi produk disebut pelanggan internal, pelanggan eksternal, pelanggan kolektif, pelanggan perorangan. Oke, sudah banyak yang benar ya. Masih ada yang 3 set. Mungkin salah ya. Oke, kita lanjut dulu. Soal selanjutnya. Oh, ada. Nah, ternyata Bagas ya. Oke, next soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan alasan kita adalah proses bisnis sangat terkait erat dengan pelayanan, memelihara dan pelanggan, menutupi kelemahan produk yang dijual, memelihara dan
Sudah benar semua nih jawabannya. Bagus. Ya, masih bertahan aman di posisi pertama ya. Bagas ya. Oke, pertanyaan ketiga. Pernyataan yang kurang tepat berkenaan dengan adalah semua pelanggan memiliki harapan untuk mendapatkan pelayanan prima, sikap positif pelanggan menunjukkan penghargaan terhadap perusahaan, melayani pelanggan secara tepat termasuk dalam hal-hal yang pribadi, friendly system sangat diharapkan untuk pelanggan. Oke, hanya satu orang aja yang salah. Gak apa-apa. Oke. Ya, sudah memimpin ya. Juga sudah mendengar. Kesetiaan atau loyalitas pelanggan dapat tercipta karena mereka memperoleh layanan penjualan, layanan apa adanya, layanan prima, layanan yang unik. Oke, layanan prima ya. Masih ada salah satu orang ya. Gak apa-apa. Mungkin kurang fokus. Ya, masih bertahan. Tentu ya, oke. Fokus. Berikut ini faktor-faktor akibat kurang memperhatikan pelanggan, kecuali ketidakpuasan pelanggan, menghasilkan penghargaan pelanggan, kehilangan bisnis, potensi di masa mendatang, munculnya potensi konflik. Masih bervariasi jawabannya ya. Oke, kita lihat. Siapakah pemenangnya? Di juara 3 ada Fibda. Ada tiba-tiba muncul ya. Kemudian yang pertama siapa nih? Bagas menghilang tiba-tiba. Oke, jadi paling tertinggi nanti Aulia ya. Aulia, kemudian Asar dan Fibda. Oke, berarti masih ada beberapa yang mungkin lupa dengan materi kemarin, ada yang ya masih sudah paham secara jelas ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada yang masih ingat perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Halo, hai. Ya, siapa yang masih ingat? Tahu mau saya tunjuk? Ya, Aulia coba. Tadi yang udah dapat reward ya. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Izin menjawab Ya. Untuk kebutuhan itu jadi sesuatu yang jadi pokok gitu. Kalau keinginan itu lebih ke sekundernya, jadi bukan keinginan. Oke, kalau kebutuhan itu pokok ya. Kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi ya. Tergantung nanti misalnya ada budget lebih gitu ya. Oke. Nah, kita kan bahasnya di mata kuliah pelayanan prima. Nah, di sini nanti di pertemuan kali ini berbeda dengan pertemuan kemarin kalau kita harus menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau ini kita lebih ke bagaimana pelayanan prima itu nanti berkaitan dengan kepuasan pelanggan ya. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas kebutuhan dan keinginan pelanggan, ternyata kalau dilayani secara bagus oleh perusahaan ataupun vendor-vendor yang misalnya kita gitu ya, itu untuk kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan oleh perusahaan atau konsumen kalau melayani dengan baik. Iya, kalau kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan perusahaan ya. Nah, keinginan yang ingin itu dari pihak mana, perusahaan atau pelanggan? Ya, jadi kalau keinginan pelanggan sebenarnya berharap atau ada keinginan dilayani secara baik. Jadi pelayanan itu sebenarnya kebutuhannya dari perusahaan itu sendiri, jadi bukan kebutuhan dari pelanggan. Oke ya. Nah, kalau membahas konsep dari awal pelayanan prima, pelayanan prima ini kan memberikan kepada pelanggan apa yang memang mereka harapkan atau inginkan tadi, keinginan ya, keinginan pada saat mereka membutuhkan dengan cara mereka inginkan.
Jadi cara yang dilakukan untuk melakukan pelayanan prima itu sebenarnya harapannya dari sisi customer. Jadi perusahaan itu harus lihat bagaimana sih sudut pandang dari customer itu sendiri, ya. Contoh misalnya kita mau datang ke mana ya sekarang, mau ke bank gitu ya, mau buka rekening ya, mau buka rekening. Dari pihak bank sendiri pengennya dapat customer yang banyak, kemudian tabungannya banyak gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Selain dia udah punya produk, berarti harus melayani dengan baik. Secara pelayanan prima itu harus baik. Nah, sedangkan duta nasabah apa? Pengennya dilayani dengan baik, punya sesuatu yang bisa diberikan kepada kalian. Seperti itu. Jadi saling membutuhkan sebenarnya ya. Jadi tidak ada satu pihak itu yang sendiri-sendiri. Jadi semuanya itu membutuhkan, saling membutuhkan ya. Nah, ini lanjutan dari sistem pelayanan prima ya. Nah, sistem manajemen itu ada di setiap perusahaan, dimanapun itu ya. Nah, itu bagaimana untuk mencapainya? Ada beberapa caranya, ada 4 ya. Yang pertama kita bahas tentang solusi permasalahan pelanggan. Ketika kalian menemukan hambatan, misalnya kalian punya tabungan kemudian ATM-nya keblokir. Nah, itu kan harusnya di sana melayani dengan baik, dengan cepat ya. Kemudian kita mau nggak misalnya mau butuh ATM ya, butuh ATM ke ATM tiba-tiba keblokir. Pengennya gimana? Cepat diselesaikan kan ATM-nya. Nah, misalnya ATM-nya ini tiba-tiba nggak bisa, kemudian kita sudah ke bank, kemudian harus menunggu. Nah, itu kan kita juga kecewa. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita komplain itu harus menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian ada kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Bedanya kemarin apa pelanggan internal dan eksternal? Lupa lagi. Apa? Johan mungkin? Pelanggan internal sama eksternal bedanya? Tadi sudah ada di kuis juga ya. Sudah saya masukkan di kuis. Jawabannya juga banyak yang benar sebenarnya. Ya, kalau pelanggan internal dia sudah tahu tentang seluk-beluk perusahaan itu kan ya. Kalau eksternal dia masih mencari-cari informasi di luar, tahu gitu ya. Masih bukan pelanggan di situ. Jadi masih orang yang istilahnya awam, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga, bagaimana rasa senang pada pelanggan itu diciptakan dengan suasana kerja yang menyenangkan. Caranya dengan gimana Bu? Gimana kira-kira sih? Dengan menerapkan tadi pelayanan prima yang baik ya. Kemudian ketika semuanya itu satu alur manajemen, karena yang namanya pelayanan prima itu bukan hanya senyum gitu, enggak ya, tapi nanti ada banyak sekali komponennya. Nah, itu kalau berjalan dengan baik suatu sistem, nanti itu akan bisnisnya tetap akan menguntungkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Masih paham ya? Nah, ini tadi prinsip 5 pelayanan prima yang akhirnya nanti akan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama, lebih baik. 1. Yang kedua, lebih cepat. Kemudian 3, lebih terbaru. Kemudian 4, lebih murah. 5, lebih sederhana. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, lebih baik. Lebih baik. Jadi gini, misalnya kita memilih moda transportasi aja ya. Ada kereta api, ada bus gitu ya. Kira-kira kalian pasti milih yang bagaimana? Kalau misalnya mau perjalanan jauh misalnya. Oke, yang cepat, yang lebih cepat, yang lebih lagi nyaman, yang lebih baik itu tadi ya, lebih baik gitu ya. Pasti kalian opsinya misalnya ada bus, kereta gitu ya, itu pasti memilih yang terbaik. Bagaimana kecepatannya ya, faster tadi lebih cepat ya kan, lebih cepat mana ya, misalnya aku mau ke Jogja gitu ya, lebih cepat mana naik bus sama naik kereta api ya. Misalnya kamu memilih kereta api, ini dibandingkan lagi Mas Ian,
api berapa ya harganya pasti gitu kan, nggak mungkin langsung kayak lebih nyaman sih kayaknya naik kereta api, tapi harganya berapa ya gitu ya. Kalau naik bis mungkin berapa sekarang, 100.000 mungkin ya ke Jogja dari Madiun. Terus kalau naik kereta api masih 200 berapa gitu ya, mahal sih. Coba kita cari opsi lain, misalnya cari GoShow, itu tadi lebih sederhana, lebih murah juga, lebih sederhana, kita bisa cari di aplikasi, nggak harus datang. Kalau bis kan beli tiket harus datang ya, harus bayar dan itu ya. Kalau sekarang kalau sudah pakai aplikasi, kita bisa lihat GoShow-nya kira-kira harganya berapa ya. Coba lihat jadwal yang hari ini gitu ya. Biasanya kalau GoShow 1 jam sebelum ya, Iya. bisa dilihat. Nah, pasti kita lebih sederhana nih, lebih simpel. Kalian udah punya HP, jadi nggak mau terlalu ribet, itu yang dinamakan lebih sederhana ya. Jadi nggak ribet. Siapa sih yang sekarang tuh mau ribet? Nggak ada kan, pengennya yang simpel-simpel aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selain tadi ada 5. Nah, kalau nantinya kalian kan kuliah di administrasi bisnis, mungkin ada yang cita-cita jadi apa? Ada cita-cita jadi frontliner enggak? Administrasi enggak? Enggak. Ada yang mau jadi CS-nya? Ya, nah ini pengen jadi CS, dia sampai itu ya, membahas tentang CS ya. Nah, ada yang jadi pokoknya di depan. Kalian kan di sini dibekali ya untuk menjadi frontliner, menjadi administrasi bisnis gitu ya. Nah, ketika kita nanti selain ada sistem, nah kita tuh sebagai sumber daya manusia, satu harus melayani dengan hati. Libatkan semua istilahnya panca indera kalian. Mulai dari berbicara, memandang, mendengarkan, berjabat tangan, bersentuhan, itu harus dengan hati. Coba kalian lihat misalnya ke bank gitu ya, mungkin ada beberapa bank yang berbeda, misalnya ada yang di unit, ada yang di cabang gitu ya. Mungkin merasakan perbedaan ketika ada petugas layanan misalnya yang ada jutek gitu ya. Ya udah, selamat pagi, ada yang bisa dibantu gitu ya, dia memenuhi standar operasional tapi dengan tidak hati. Kelihatan kan, orang ngomong itu kelihatan, dia benar-benar tidak, itu kelihatan, iya nggak? Iya. Jadi misalnya ngomong dengan orang dengan hati, kemudian dengan ikhlas gitu ya. Bekerja itu kan memang cari uang ya, cuman karena kita itu ikut sebuah perusahaan ya, kita harus melayani dengan baik gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan juga hikmahnya dalam pelayanan prima. Kan kalau di sebuah perusahaan itu pasti ada dari manajemen puncak ya, dari top manajemennya, kemudian ada menengah, kemudian ada pelaksanaan, kemudian pelanggan ini juga sebagai kebutuhan tadi ya. Nah kalau pelanggan, nah itu dia berhubungan langsung dengan pelaksanaan di lini depan atau frontliner tadi ya. Jadi bukan berhubungan langsung dengan misalnya kayak top manajemen yang paling atas, manajer dan lain-lain, enggak. Garda terdepannya itu adalah ini, kalian ini frontliner ya. Jadi baru nanti misalnya tidak puas dengan pelayanan si frontliner, akan ke manajemen yang tengah dulu. Ketika tidak bisa diselesaikan lagi, kemudian baru ke top. Jadi terbalik gitu ya. Nah, ini kalau cara pandangnya dirubah ya. Dulu tuh produk dipisahkan dari servis. Padahal kalaupun misalnya dia punya produk yang bagus, tapi tidak diimbangi dengan servis yang baik, kira-kira kalian memilih produk itu? Enggak ya. Jadi harus diimbangi dengan yang baik. Nah, ini kalau yang dulu itu perusahaan punya produk yang baik yang bisa dipasarkan. Udah, masalah pelayanan nanti gitu. Itu juga salah gitu. Karena orang juga menilai dari sisi pelayanan. Coba kalian beli di warung-warung makanan aja. Kira-kira kalau misalnya ada pelanggannya judes, kalian tertarik nggak? Misalnya enak-enak nih kelihatannya, tapi
yang jualan ini judes. Kira kalian mau nggak? Ya. Enggak ya. Pasti pilih yang itu loh penjualnya ramah gitu ya. Kemudian ya memang masalahnya standar sih, tapi emang bagus kok. Tuh orangnya kalau melayani sih seperti itu. Kemudian satu ukuran dipakai untuk semua. Nah ini biasanya standar yang dia kan orang itu berbeda-beda ya. Kita memenuhi misalnya kuasnya Aulia belum sama dengan kuasnya Johan misalnya. Tapi kalau standarnya pelanggan itu dibikin sama semuanya, itu tidak bisa. Karena apa? Pelanggan itu dia punya grade sendiri-sendiri. Kan ada yang menengah, ada yang atas. Jadi keinginan untuk kebutuhan dilayani berbeda setiap customer. Makanya kalau misalnya di perusahaan harus punya misalnya untuk pelayanan prioritas. Kemudian ada yang pelanggan yang biasa. Ya seperti itu juga harus ditentukan, nggak bisa disamaratakan semuanya. Ini maksudnya itu ya, satu ukuran untuk semua. Kemudian database pelanggan tidak ada gunanya. Kemudian ada database itu penting karena apa? Kalau sekarang banyak memasarkan lewat online ya, pasti kalau misalnya menyimpan nomornya customer, dia lihat nih update produknya dan lain-lain. Nah, kemudian ini menunjukkan kualitas daripada biaya. Nggak bisa karena kualitas produk juga penting. Nah, kadang ada yang pokoknya biaya untuk produksi dan lain ditekan, kualitasnya kesampingkan, itu juga bagus. Kemudian yang terakhir menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Padahal konsumen itu ya kebutuhan tadi, kebutuhan perusahaan. Konsumen kita jadi apa? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Satu. Saya. Oke, Aulia. Jadi kalau dari sisi customer service ya Bu, kira-kira itu gimana customer service itu tahu kalau pelanggan ini sudah puas dengan pelayanan kita? Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Dari Aulia. Jadi bagaimana sih si customer service ini tahu pelanggan kita itu puas? Reta mungkin mau menjawab? Oke, bisa dilihat dari ketika kita ngobrol aja. Ngobrol misalnya mau ditanya lagi, sampai ditanyakan dulunya customer pelayanan, itu kita bisa tahu bagaimana ibu ini puas, ibu apakah ada yang bisa dibantu lagi. Nah, ketika belum puas, pasti orang itu bertanya lagi, kemudian minta tahu lagi. Tapi kalau sudah ditanyakan, apa ada yang bisa dibantu lagi? Oh sudah Mbak, cukup. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu cukup penting. Ya, ketika kita punya customer, jadi apa yang kita follow up lagi, ada nggak yang bisa dibantu lagi? Kalau ada berarti itu belum puas. Kalau sudah Mbak, sudah cukup. Nah, berarti jadi komunikasi juga penting. Ya, kemudian secara grid itu juga bisa dinilai sebenarnya ya. Tapi kalau mau tahu langsung ya itu tadi, ada pertanyaan untuk follow up. Nah, itu yang bagus. Ada lagi pertanyaan bagus ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup. Cukup Bu. Oke. Kalau cukup untuk pertemuan minggu depan kita call play ya. Sudah dibentuk kelompok-kelompok, kemudian nanti kita ketemu dengan studi case yang sudah kalian buat, nanti kita role play. Oke? Oke, ada yang ditanyakan untuk pertemuan minggu depan mungkin? Oke, sudah cukup ya. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.